Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak saya mahasiswa Fakultas Hukum pada mata kuliah Penologi Viktimologi. Perkenalkan, saya Numan Aunu SHM. Saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2009 sampai saat ini. Kemudian ini adalah mata kuliah Penologi Viktimologi yang pertama saya ajar. Namun sebelumnya saya juga pernah mengikuti pelatihan penologi viktimologi dunia di Purwokerto tahun 2015. Kemudian hari ini kita hanya pada kontrak belajar, kemudian deskripsi mata kuliah, fungsi dan tujuan dari penologi viktimologi, dan kemudian nanti apa yang harus kalian pelajari untuk minggu berikutnya. Next, kita masuk ke kontrak belajar. Kontrak belajar saya tentu yang online dengan yang daring, baik daring maupun luring, tentu memiliki perbedaan. Untuk kontrak belajar yang pertama, yakni pembelajaran sifatnya ceramah. Jadi saya menyampaikan materi-materi terkait penologi viktimologi secara online berupa video. Nah, nanti akan saya share ke YouTube saya. Nama channel YouTube nanti bisa kalian lihat di Telegram ya. Kemudian videonya juga saya share di Google Drive. Kemudian untuk link dan lain sebagainya termasuk presensi, insya Allah saya taruh di Telegram @kelasnuman_aunu. Kemudian diskusi dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan mahasiswa lewat Google Form, yang link formnya nanti dapat kalian lihat di channel saya, tadi sudah saya sebut ya. Kemudian sesi tanya jawab itu sebisa mungkin nanti kalian ajukan melalui Google Form. Jadi kalau berkaca dari Muhammadiyah Online University, itu model pembelajaran online adalah pembuatan video seperti ini yang kemudian di share di Google Drive, YouTube, dan media-media yang lainnya. Kemudian saya perkenalkan pada poin 3 ya, saya perkenalkan mahasiswa melakukan presentasi selama minimal 20 menit dalam bentuk audio visual yang kemudian kalian taruh nanti di Google Drive kalian masing-masing. Kemudian linknya jangan lupa ya, jangan dikunci, kasihkan linknya ke saya. Kemudian nanti insya Allah saya download untuk videonya. Kemudian poin 4, kontrak belajar. Mahasiswa presensi adalah via Google Form yang saya bagikan di Telegram kelas Numan Aunu. Jadi Google Form ini bisa digunakan pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, itu sudah termasuk UTS UAS. Kemudian kontrak belajar yang kelima adalah mahasiswa minimal punya 2 bahan atau sumber terkait penologi viktimologi. Ini terserah kalian cari bahan ajar dimanapun, siapapun pengarangnya ya, selama itu adalah bahan terkait penologi maupun viktimologi. Kemudian yang keenam, kontrak belajar yang keenam, kasuistis nanti ditentukan kemudian hari. Artinya adalah ketika kalian punya case-case tertentu yang menghalangi kalian perkuliahan, maka tolong sampaikan ke saya jika kalian berkenan ya. Untuk jadwal, sebenarnya untuk jadwal perkuliahan saya tidak saya batasi pada hari tertentu, jam tertentu, maupun ruang tertentu. Jadi saya taruh di YouTube dan sebagainya itu untuk memudahkan kalian, kapanpun kalian itu bisa melihat video perkuliahan saya. Bahkan kalian bisa mengulang-ulang ketika tidak mengerti, kalian ulang kembali video perkuliahan saya ini. Next, kepada deskripsi mata kuliah penologi viktimologi. Nah, mungkin kalian sebelum masuk ke penologi viktimologi akan mengira bahwa penologi dan viktimologi adalah istilah yang sama, nomenklatur mata kuliah yang sama. Tentu beda. Penologi itu erat kaitannya dengan kriminologi. Jadi ini adalah sambungannya dari kriminologi. Cuman kriminologi itu pembahasannya lebih luas, sedangkan penologi lebih kepada soal penghukuman ya. Soal kepada penghukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Sedangkan viktimologi adalah mempelajari soal korban. Nah, ini yang menarik dari Arif Gosita, yang disampaikan oleh Arif Gosita terkait viktimologi
adalah studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi, proses dalam tanda kutip korban sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Artinya korban adalah wujud dari dampak adanya lingkup sosial kita itu. Sehingga dari penologi maupun viktimologi diharapkan ini nanti membantu hukum pidana kita. Berikutnya adalah terkait tujuan baik penologi maupun viktimologi. Satu adalah menganalisis hukuman dan berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Nanti hukuman-hukuman apa yang kiranya adalah pas digunakan, pas untuk dipikirkan, pas untuk diterapkan. Artinya tidak ada sifat hukuman yang betul-betul mutlak. Ya. Kemudian aspek-aspek apa saja yang terkait dengan korban? Apakah dia memang pelaku plus korban? Karena ada tindak pidana kita itu yang menempatkan orang itu sebagai pelaku dan korban. Ataukah dia murni sebagai korban? Bagaimana kemudian peran-peran dia sebagai korban? Bagaimana peran-peran sehingga munculnya suatu kejahatan oleh korban? Yang kedua, tujuan yang kedua dari penologi viktimologi adalah untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Ini kaitannya erat dengan tujuan ke satu tadi, yakni adalah terkait peran korban. Ya. Yang ketiga, tujuan ketiga, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Nah, ini yang di dalam sistem itu ketika kita kemudian ingin punya cita-cita tertentu terkait bagaimana memperhatikan korban. Karena sebenarnya tahun 2015 itu ketika saya mengikuti pelatihan viktimologi di Purwokerto itu di Unsud itu saya memperhatikan bahwa korban adalah menjadi tujuan untuk diperhatikan dari ilmu hukum, sehingga tidak melulu soal pelaku, soal hukuman terhadap pelaku, tapi juga soal-soal bagaimana korban itu kita pedulikan. Nah, di sistem inilah yang kemudian nanti kita berusaha untuk kemudian bagaimana korban itu menjadi kita pedulikan. Berikutnya, fungsi penologi ini yang menarik ya. Ini yang menarik pada baris-baris yang telah saya kasih warna, ya, baik merah maupun yang ungu. Ini yang saya garis bawahi, ini penting sekali. Fungsi penologi viktimologi mempelajari sejauh mana peran dari korban. Kemudian korban ini apakah dia sebagai sebab dari adanya tindak pidana atau bagaimana. Kemudian bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian ketika penegak hukum memproses seseorang, penegak hukum berusaha menegakkan hukum, ini adalah bagian dari perlindungan oleh pemerintah. Kemudian berperan dalam terjadinya tindak pidana, walaupun peran korban di sini bersifat pasif, artinya adalah kita tidak ngiming-ngimingi orang lain, tapi kita berusaha untuk berpenampilan yang baik. Ada orang kemudian mungkin dalam pandangannya berpenampilan yang baik adalah menggunakan tas mewah, menggunakan emas, menggunakan jam mewah. Nah, ini kemudian dianggap sebagai peran korban yang bersifat pasif, ya. Sehingga apakah ini kemudian nanti dapat menarik suatu kejahatan ataukah tidak. Kemudian peran korban ini apakah memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Ini nanti tanda tanya, kita bahas dalam perkuliahan berikutnya. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan. Memang di dalam masyarakat kita itu pasti ada kemudian nilai positif maupun negatifnya. Nilai negatif adalah kemudian terkait kejahatan itu. Memang yang di dalam society kita, dalam masyarakat itu yang berusaha dihindari adalah bagaimana orang kemudian melakukan kejahatan. Yang dihindari adalah agar tidak muncul kejahatan-kejahatan yang serupa maupun kejahatan yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Ini pernah saya diskusikan dengan dosen di Fakultas Hukum terkait peran korban ini ya. Ada yang kemudian mengatakan korban itu juga harus bertanggung jawab.
dia memancing munculnya kejahatan, ya. Apakah korban itu perlu dihukum atau tidak? Nah, kemudian di dalam diskusi kecil itu saya jawab, kalau korban itu kemudian dihukum, ya, karena dia punya peran yang sifatnya pasif tadi itu, maka ini tidak fair, ya. Dia tidak melakukan suatu kejahatan. Bagaimana mungkin dia itu dihukum? Ya, kalau itu kemudian betul-betul di perbuatan yang sifatnya pasif tadi itu kemudian dikenakan hukuman, maka bayangkan lapas kita itu akan penuh dengan orang-orang yang menjadi korban, yang dia punya peran pasif dalam munculnya suatu kejahatan. Nah, ini mari kita renungkan bersama, ya. Saya pikir proses merenung kita itu, kontemplasi yang kita lakukan itu insya Allah akan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam dunia hukum yang kita pelajari ini. Next, berikutnya, untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti kalian pelajari terkait viktimologi, kemudian juga pengertian terkait penologi, sejarah perkembangan viktimologi, objek kajian viktimologi, kemudian hubungan dengan hukum pidana kita. Ya, saya perlu garis bawahi, hubungan dengan hukum pidana itu nanti sangat erat sekali, ya. Kita nggak bisa memisahkan antara penologi viktimologi dengan hukum pidana maupun kriminologi dengan hukum pidana kita. Saya pikir cukup. Semoga sehat selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.